Pemirsa, 9 orang warga negara Indonesia yang berasal dari kota Binjai hingga kini masih berada di kota Chernihiv, Ukraina dan belum dievakuasi. Pihak keluarga cemas dan meminta pemerintah Indonesia segera memulangkan mereka. Tak kuasa menahan tangis, Retami, ibunda dari Muhammad Raga Prayuda, salah satu WNI asal kota Binjai yang masih berada di kota Chernihiv, Ukraina, saat memikirkan nasib anaknya yang belum juga dievakuasi. Berdasarkan beberapa video yang diunggah sang anak di media sosial, terlihat kondisi Muhammad Raga Prayuda dalam keadaan ketakutan dan tak berani keluar dari tempat tinggal mereka karena khawatir menjadi sasaran sniper atau bom yang dapat meledak kapan saja. Saya hidup sendiri, Pak. Masih ada satu lagi anak saya yang masih sekolah. Saya nggak tenang dia di sana. Secara langsung saya melihat lari, bom meledak, Pak. Sakit kali hatiku, Pak. Iya, kalau dengar kabar dari sana ya agak mengkhawatirkan katanya. Mengkhawatirkan karena suasana perang. Suasana perang itu. Kesembilan orang warga kota Binjai berada di Ukraina, bekerja sebagai karyawan pabrik plastik sejak tahun 2018. Pihak keluarga memohon pemerintah bisa segera membantu mengevakuasi anak-anak mereka. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, Mas Farhan. Selamat malam, apa kabar? Salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mas Farhan. Sejauh ini sudah ada 80 warga negara Indonesia yang sudah dievakuasi dari Ukraina. Masih ada 14 yang tertinggal karena 12-nya terdeteksi COVID-19, 2-nya lagi menemani anak mereka yang terdeteksi COVID-19. Namun masih ada 9 warga negara ini adalah karyawan sebuah pabrik plastik di Chernihiv. Sampai saat ini masih belum dievakuasi. Kalau dari DPR RI sendiri seperti apa? Meskipun wilayah ini bukan yang terdampak langsung serangan Rusia. Oke, berdasarkan kami di Komisi 1 tentunya sebagai mitra kerja dari Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa informasi yang didapat oleh masyarakat ini benar dulu. Bahwa kota Chernihiv ini adalah justru salah satu kota yang memang menjadi sasaran Rusia. Sampai kemarin malam ya, 24 jam yang lalu masih menjadi sasaran peluru kendali yang memang luar biasa. Nah, sebetulnya sesuai dengan briefing yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia di seluruh Ukraina agar segera kembali dan melakukan titik kumpul di KBRI di kota Kiev. Namun, kota Chernihiv ini jauhnya 145 km di Kiev. Butuh waktu minimal 2 jam. Dan ketika serangan terjadi, maka sangat tidak aman apabila 9 orang ini memaksakan diri keluar dari kota Chernihiv dan langsung menuju ke Kiev. Jadi memang saat ini opsi terbaik untuk mereka adalah berada di dalam bunker pabrik plastik tersebut yang dimiliki oleh warga negara dari Jordania. Alhamdulillah kondisi sekarang masih bisa berkomunikasi, listrik masih nyala, penghangat juga masih nyala, jadi udara yang sangat dingin di sana tidak membuat mereka sengsara, jaket mereka masih ada. Saya belum tahu mengenai keadaan toilet maupun pengadaan air bersih untuk mandi dan MCK ya. Tetapi untuk air minum dan makanan semuanya ada. Jadi sejauh ini kondisi aman. Hal ini dipastikan oleh tim dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Republik Indonesia dari Kementerian Luar Negeri yang sekarang ini berada di kota Lviv ya, itu sekitar 70 km dari kota Kiev, di mana di situ kemudian dilakukan juga koordinasi dengan berbagai macam perwakilan negara yang juga warga negaranya terjebak di kota Chernihiv. Baik, Mas Farhan, kalau lihat posisi mereka yang berada di kota Chernihiv 145 km dari Kiev, apakah ada konsulat jenderal terdekat dari lokasi mereka yang memungkinkan itu ada di Lviv.
kota Lviv. Kota Lviv itu 70 km jauhnya, itu terdekat ya. Kenapa kota Chernihiv ini menjadi sasaran dari Rusia? Karena ini kota industri. Oke. Jadi salah satu cara mereka untuk melumpuhkan perekonomian dari Ukraina adalah melumpuhkan kota-kota industri. Nah, saat ini juga Ibu Menteri Luar Negeri itu melakukan kontak yang sangat erat dengan counterpartnya di negara-negara lain yang memiliki warga negara di sana. Dengan Kemenlu India, dengan Menlu Turki, kita tahu bahwa India ini justru memiliki banyak sekali warga negara yang terjebak di Ukraina dan bahkan beberapa sudah dinyatakan tewas karena perang ini. Dan kita tahu sendiri juga bahwa Turki sampai presidennya menelepon langsung Presiden Putin untuk memberikan safety passage bagi evakuasi warga negara asing yang ada di Ukraina. Baik, sejauh ini apakah dari DPR RI sendiri ada kontak dengan warga Indonesia yang masih tertinggal di sana? Kami belum bisa melakukan kontak karena selama ini kontak langsung dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri, karena bagaimanapun juga memang kontak dan informasi harus datang dari satu pintu untuk menghindari adanya simpang siur informasi yang bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan menimbulkan kepanikan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri sudah sangat tepat, di mana semua informasi dikoordinasikan dan kolaborasi dilakukan melalui satu pintu. Baik, jadi memang saat ini teraman adalah mereka tetap ada di bunker, tidak ke checkpoint yang berada di kota Kiev ya, Mas Farhan ya? Kota Kiev 145 km jauhnya dari sana, sedangkan kota Lviv, tempat konjen kita, itu jauhnya 70 km. Jadi memang bukan jarak yang dekat. Justru kalau nekat keluar, disangkanya malah sasaran bergerak oleh pasukan Rusia. Karena sekarang ini yang lumayan menakutkan di perang Rusia sama Ukraina ini kan terjadi perang gerilya kota. Karena satu, Rusia menyerang ke kota-kota. Kedua, baik pihak Rusia maupun pihak Ukraina memiliki milisi-milisi swasta bersenjata yang bergerak sendiri, tidak menggunakan elemen ataupun tanda-tanda pengenal sebagai pasukan resmi dari dua negara gitu. Dan mereka bisa melakukan apa saja yang mereka lakukan karena mereka sejenis mob yang bersenjata. Jadi memang kita sangat menantikan adanya safety passage baik dari pihak Rusia maupun dari pihak Ukraina, ya khususnya di kota Chernihiv ini. Baik, sejauh ini apakah ada upaya ke pemerintah Rusia ini untuk memberikan safety passage bagi warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih terjebak di sana, Mas Farhan? Hal yang dilakukan sekarang adalah melakukan sebuah komunikasi yang sangat intens antara duta besar kita di Moskow dengan Kementerian Luar Negeri di Rusia tentunya ya. Dan juga kita pun melakukan lobby-lobby tersendiri kepada duta besar Rusia di Indonesia seperti yang dilakukan tadi siang oleh Bapak Sugeng Suparwoto sebagai Ketua Komisi 7, karena beliau juga adalah ketua dari grup kerjasama bilateral dengan Ukraina, melobi duta besar Rusia agar mempermudah evakuasi bagi warga negara Indonesia khususnya yang 9 orang tertinggal di Chernihiv ini. Baik, terima kasih Muhammad Farhan, Komisi 1 DPR RI telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Mas Farhan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.